Siapapun yang bermain kalau sudah mewakili ada logo Garuda, itu jelas dia mewakili yang namanya Timnas Indonesia. Opening kardus, Miss Hilgers gokil. Hai MU, rekrut dia MU. Ya Allah, jago banget tuh pemain MU. Entah bantu di situ gimana menurut lo, kan ada statuta FIFA. Harus bantu pemerintah. Pemerintah kalau peduli dengan sepak bola jangan teori doang. Karena tidak mungkin kita datengin pemain diaspora terus setiap 5 tahun 10 kayak sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda fan dimanapun kalian berada. Mari kita tetap rapatkan barisan, saling berpegangan. Timnas Indonesia memang mendapatkan serangan, kritikan dan cacian dari segala arah, terutama pemain diaspora, pemain naturalisasi dengan prosesnya, dengan program negara. Jadi program naturalisasi secara tidak langsung adalah naturalisasi itu adalah program negara dan negara punya lawan parpol politik. Sudah sangat jelas dengan pemampangan banner yang di jembatan itu adalah memang betul-betul ulah dari parpol yang atau oknum yang ingin memecah belah bagaimana kekuatan Timnas Indonesia melalui netizennya dan juga Ultras Garuda, supporter Timnas Indonesia adalah grande dan juga kasual yang ingin dipecah belah dengan beberapa kepentingan. Kalau menurut hemat saya, entah kalau menurut kalian ya sahabat Garuda, setuju atau tidak setuju tenggelamkan mereka yang punya kepentingan pribadi atau kepentingan yang ingin merusak sepak bola. Lawan politik harus ditenggelamkan dalam pilkada berikut selanjutnya ini yang akan digelar serentak. Jadi sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silakan ditulis di kolom komentar. Dan soal itu, dari soal banner, mari kita simak bersama dulu. Ini apalagi coba nih, ya Allah. Lu pada nge-DM-in gue nih, ngasih foto banner ya. Gue kira apaan nih? Bang, ada banner bang, rame bang. Ini kira gue tukang cetak, mau kirim-kirimin banner. Pas gue lihat bannernya, ya Allah, bisa-bisanya. Ini di arah ke Blok M ya boy. Di JPO ada yang masang banner. Naturalisasi bukan kami anak kampung. Akamsi. Gila, orang kalau udah sampai begini, sampai modal begini. Ini makin yakin gue kalau beginian tuh ada kepentingannya nih. Ada yang menukangi ini semua. Di belakang ini semua tuh ada something nih. Pegangan guys, kita eratkan. Mari bersama-sama kita jaga, kawal terus timnas kita. Ini gue yakin ke depannya makin banyak gerakan-gerakan yang berusaha untuk menggoyahkan PSSI dan juga Sintayong. Di acara jebret juga ada tuh si Pilus ya, si Erik Ten Hag. Ada nanti gue bahas lah abis ini ya. Yang berani-beraninya ngomongin naturalisasi di media live, depan orang banyak, depan Sintayong langsung. Gue yakin ini semua ada kepentingannya boy. Udahlah, jujur aja lah sebenarnya apa sih kemauan kalian tuh apa sih? Yang berusaha balikin timnas kita ke zaman 2010, 2014. Mau lu pada apa? Buka aja. Jangan berani-berani nyenggol timnas kita yang lagi bagus. Apalagi berusaha buat menggagalkan kita ke Piala Dunia. Gak usah aneh-aneh boy. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Mari rapatkan barisan, kawal terus timnas kita. Bravo. Siapapun yang bermain kalau sudah mewakili ada logo Garuda, itu jelas dia mewakili yang namanya Timnas Indonesia. Dan sejujurnya ketika melihat permainan kemarin, sangat mengesankan Indonesia bisa mencuri 2 poin ya. Karena Arab Saudi dan Australia itu adalah 2 tim langganan Piala Dunia. Kita nyebutnya ya pemain tetap Piala Dunia itu mereka berdua. Biasanya level kita tuh kalau melawan tim seperti itu tuh kita menjadi lumbung gol. Kalau nggak 7-0, 4-0, 6-0. Tapi melihat permainan kemarin itu luar biasa top. Apalagi sosok-sosok seperti Rizky Ridho, main shot out. Dan kemarin Rizky Ridho di highlightnya Persija, bagus banget. Kualitas terbaik ya, nggak boleh. Tapi takui Rizky Ridho keren banget sih Pak. Martin Paes, bukan sembarangan, anak Kediri nih. Anak Kediri kan ya, anak Kediri. Ya kan, neneknya kan, Linders, ya kan lahir. Dan 2 poin itu menurutku hal yang luar biasa. Dan prediksi kemarin aku ngomong sama Mamat, insya Allah kayaknya Indonesia bisa mendapatkan 11 atau 12 poin. Mungkin belum mengunci 2 besar, tapi mungkin bisa di posisi 3. Jadi aku mendukung aja dan sudahi dramanya itu. Menurutku pengembangan liga itu bisa berjalan paralel barengan dengan diaspora dan dengan kawan. Tapi selama mereka sudah memakai baju timnas nih, ya kepentingan golongan itu disingkirkan. Gitu. Opening kardus, Miss Hilgers gokil.
Hai MU, rekrut dia MU. Ya Allah, jago banget tuh pemain MU. Buset, tiap di shoot di blok. Main nubo bola dijatoin. Emang udah kalau kayak begini dia terus masuk timnas. Oh, kelar tuh lawan-lawan. Bahrain kelar, semua kelar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gue capek banget. Messi jago, gue seneng nontonnya. Cuman gimana ya gitu ya. Tim gue nggak menang. Jangan jagonya jangan lawan tim gue gitu. Lu mau jago boleh, jangan lawan tim gue. Capek. Jago nggak apa-apa, tapi lu lawan tim gue. Ya berat gitu. Iya, gila tuh orang apa ya? Tuh orang apa ya, di zoning bisa. Di shoot ke blok sama dia. Kita mau ini adu body sama dia. Gila nih orang apa nih? Ngaco, jago banget. Oh, kenapa jago Yunus lawan MU sih dia? Kenapa gak jago pas lawan Liverpool? Kenapa gak jago lawan City, Madrid atau siapa gitu? Jagonya lawan MU. Ya kan tim gue di satu sisi gue senang dia main jago, di satu sisi gue bete karena tim gue kalah. Kayak begini kan gue bingung. Wah, gue capek. Oke, sahabat-sahabat Garuda fan, itu sudah sangat jelas apa yang dikatakan barusan bahwa timnas Indonesia memang punya serangan-serangan yang memang ingin menggempur, ingin membombardir tentang keratan dari para supporter dan juga ingin memecah belah keratan Coach Sintayong dengan Pak Erick Thohir. Sudah sangat jelas itu yang dengan modal membuat banner seperti itu, sudah saya dengan jelas ada kepentingan yang ingin, sudahlah bingung ya. Jadi silakan ditulis di kolom komentar dan mari kita simak bersama tentang sesuatu dengan apa yang memang pengamat sepak bola ternama, sepak bola terkenal di jagat maya di Indonesia, pasti kalian tahu kan. Jadi sebelum ke videonya silakan menurut siapa ini ditulis di kolom komentar dan mari kita simak bersama biar nggak salah paham dalam pengamatannya. Bantu di situ gimana menurut lo? Kan ada statuta FIFA. Harus bantu pemerintah. Pemerintah kalau peduli dengan sepak bola jangan teori doang. Karena tidak mungkin kita datengin pemain diaspora terus setiap 5 tahun 10 kayak sekarang, ya kan? Jadi ini hanya menjadi jembatan. Ke depan pasti ada pemain diaspora, tapi jumlahnya jauh berkurang. Kita harus lihat ya bahwa Erick Thohir ini baru 1,5 tahun. Oke. Ya. Begitu banyak masalah di sepak bola Indonesia sampai pada sebuah meeting dia bilang ke gue kalau bisa selesaikan 70% selama periode pertama, gue udah puas. Hasil akhir itu adalah sebuah prestasi dengan proses. Kalau lu main bagus, nggak mungkin lu kalah terus kan. Meeting dia bilang ke gue kalau bisa selesaikan 70% selama periode pertama, gue udah puas, dia bilang gitu. Oh, berarti mau 2 periode beliau ini? Nggak tahu, gua harap 3 bahkan, jangan 2. Gue bilang sama Erick Thohir, Pak, kalau Bapak menyelesaikan 50%, saya udah happy. Karena gue tahu betapa berantakannya sepak bola Indonesia. Oke, 1. Terus first step-nya apa? First step ada short term, mid term, long term. Oke. Pada saat dia menjadi ketua, dia bilang, oke, apa yang rakyat Indonesia harapkan gue sebagai ketua PSSI? 1, timnas meroket. Suka nggak suka, pasti ditagi, itu yang pertama ditagi. Bisa nggak kita, waktu itu kan mindset kita masih AFF. Sekarang mindset kita kan udah Piala Dunia. Ya, secara tidak sadar orang kan begitu. Mimpinya bisa nggak kita ke Piala Dunia? Ini kan udah sebuah lompatan yang luar biasa tanpa disadari oleh netizen. Oke, dia fokus ke timnas. Ini jangka pendek. Oke, dan gue kan selama ini nggak pernah kritik PSSI. Sampai temen gue di Belanda pikir gue dibayar sama PSSI. Emang karena gue nggak pernah kritik PSSI. Oh, nggak ngeritik. Nggak kritik. Lu dibilang gue dibayar. Oke. Gue bilang kalau sesuatu berjalan yang bagus, kenapa harus kita kritik? Oke. Nah, gue nggak kritik karena gue lihat progres itu nyata. Ya. Cuman ini jangka pendek. Kita lihat midterm, jangka menengah. Itu apa? Jangka menengah ada meningkatkan Liga 1, Liga 2, Liga 3. Itu harus start somewhere.
Nah, sama Erick Thohir dibuat liga sampai 4 kalau nggak salah yang akan datang. Jadi 1, 2, 3, 4 yang 3 profesional terus ada amatirnya. Jadi dia udah berusaha untuk menempatkan infrastruktur itu. Nah, tinggal PT Liganya seperti apa kan, atau yang kelola lah. Nah, Asprof dan lain-lain. Nah, PT Liga 1, PT LIB itu diberi mandat untuk kelola Liga 1. Salah satu yang diterapkan adalah VAR. Dengan adanya VAR, kita mengurangi human error dari para wasit. Atau yang dierorkan. Ya. Sehingga kualitas permainan bisa ditingkatkan. Tapi ini kan butuh waktu lagi. Oke, ada yang gue nggak setuju. 8 pemain luar itu untuk gue nggak setuju. But ini kan masalah selera kan. Pasti Pak Erik punya program sendiri lah. It's okay, gue bisa terima. Nah, sekarang tinggal ini short term, mid term udah mulai dilakukan kan. Sekarang tinggal long termnya belum dilakukan. Karena waktunya masih pendek ya, kita tunggu. Nah, long term itu apa? Long term itu adalah bahwa kita 20-30 tahun ke depan bisa mengambil pemain dari liga kita untuk bermain di timnas. Karena tidak mungkin kita datengin pemain diaspora terus setiap 5 tahun 10 kayak sekarang, ya kan? Jadi ini hanya menjadi jembatan. Ke depan pasti ada pemain diaspora, tapi jumlahnya jauh berkurang daripada sekarang. Sekarang kan udah banyak banget kan, jauh berkurang. Nah, tujuannya adalah biar pemain diaspora masuk, pemain Liga 1 yang sekarang dibina ada 1-2 masuk kayak Witan, Egy, Rizky Ridho. Kedepannya lebih banyak. Tapi kalau kita bicara 15-20 tahun ke depan, minimal 10 tahun ke depan, itu harus ada bibit lagi kan yang bisa meneruskan ke mid-term ini, ke Liga 1. Nah, ini nggak ada. Suppliernya nggak ada. Suppliernya nggak ada. Karena waktunya masih pendek, ya selama ini gue diem aja dulu. Kita lihat 1-2 tahun ke depan lagi. Dan ini penting untuk mensuplai ke Liga 1. Dengan cara apa Liga 1, menyuplainya? Kan SSB kan suppliernya. Banyak klub bola kita kan nggak punya akademi kayak di Eropa. Itu salah. Orang itu selalu bilang, oh gue buka SSB ini Elite Pro SSB. Enggak. SSB nggak akan kemana. Ini sama kayak lu beli Ferrari. Lu punya mobil Ferrari, Lamborghini, bla bla. Lu nggak bisa memicu mobil lu sekuat apa, secanggih apa, kalau lu nggak ikut racing. Kan bisa di elus-elus kan bisa gua. Sekarang cuma dielus-elus doang kan. Masuk Jakarta speednya cuma 30 km kan. Apalagi ada poldur kan. Iya. Artinya lu pengen ikut kompetisi racing kan, biar lu bisa lihat mobil lu sekuat apa. SSB sama. SSB is good, is okay lu punya SSB. Tapi SSB ini harus dilatih kan. Idealnya dari Sabang sampai Merauke, dari bulan Agustus sampai bulan Mei, dari umur 6 tahun sampai 17 tahun, setiap minggu berkompetisi, rutin, every year. Kalau itu terjadi, klub-klub besar nggak perlu bikin liga-liga sendiri yang sekarang terjadi. Mereka tinggal ambil. Mereka kirim scouting. Mereka hire 10 orang, oke, lu untuk Sumatera, lu untuk Kalimantan, lu untuk 4 orang di Jawa, 1 di itu. Lu keluar kemana-mana. Jadi yang faktor X lu bilang tadi, makan segala macam tuh harus dijaga karena kompetisinya ada setiap minggu juga kan? Iya, betul. Dampaknya kemana-mana kan? Itu pasti. Iya. Ini kita bicara basicnya dulu. Adakan infrastruktur dulu. Untuk mau lebih bagus, harus ada gym untuk bisa mendevelop otot lu, harus ada makanan yang memadai, protein, harus ada instruktur-instruktur yang bisa mengarahkan lu ke sana. Baru dengan modal pribadi yang kuat, lu bisa bersaing lebih bagus di kompetisi ini. Nah, kalau semua rantai faktor-faktor ini menjadi satu sinergi, nah 10, 15, 20 tahun ke depan nggak perlu diaspora lagi. Bukan nggak perlu, I mean kualitas pemain diaspora dan liga kita itu udah sama. Kita dan punya ada pilihan. Kita punya, dan ada suppliernya terus. Sekarang mungkin 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, kualitas liga kita mungkin sedikit meningkat, di mana kita sudah bisa lebih baik bersaing. Tapi kan yang supply Liga 1 ini masih mandek. Nah, ini harus dipikirkan juga. Kenapa orang nggak ketua-ketua sebelumnya nggak pernah mau invest di pembinaan? Tahu kenapa? Kenapa? Karena nggak ada hasilnya. Hasilnya maksudnya apa?
Kalau lu invest di timnas, lu sebagai ketua kan cuma 4 tahun, ya kan? Iya. Orang pengen lihat hasil. Betul. Sementara lu invest di pembinaan, sekarang lu kerja keras nih. Intangible. Kenapa? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Sama kayak ya sedikit ke bidang lu lah politik. Jokowi bikin jalan tol di mana-mana, Trans ini, Sumatera, Trans Papua dan lain-lain. Sekarang belum kelihatan hasilnya. Lewat Trans kok kosong enak. Tapi 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan Trans itu jadi penuh. Meningkatkan efisiensi dari ekonomi daerah. Orang nggak ngeliat itu. Lu kalau sebagai ketua yang dilakukan sekarang, gue harus berprestasi dalam 4 tahun. Sehingga kalau gue nggak kepilih lagi, gue punya CV yang kuat untuk jadi gubernur lah, menteri. Kan ini yang terjadi. Untuk naikkan engagement menjadi ketua PSSI. Karena ketua PSSI itu seksi. Tapi misalnya kalau pemerintah bantu di Harus bantu pemerintah. Pemerintah kalau peduli dengan sepak bola jangan teori doang, harus dibantu prakteknya. Kan ada statuta FIFA nggak boleh intervensi segala betul. macam, kan itu yang dulu gue ingat banget waktu kisruh PSSI sama Iya. Kemenpora, Iya. argumen itu selalu dipakai. Iya. Ini melanggar statuta Iya, FIFA, iya, ini melanggar iya, statuta iya. FIFA. Yang dibantu itu kan dalam koridor FIFA. Tidak melewati itu. Kalau melewati koridor FIFA, lu diintervensi. Oke, kalau pada saat diintervensi nggak ada yang untung. Jadi kita seperti yang dilakukan oleh Erick Thohir lah, ikut ikut pemilihan ketua. Dia nggak ikut kemarin. Enggak. Ikut pemilihan ketua, terus dia dipilih kan, dia dipilih sama anggota-anggotanya. Jadi secara sah kan dia memang ketum yang dipilih secara sah. Nah, intervensi pemerintah itu adalah membantu dengan cara yang legal untuk FIFA, sehingga kita tidak diintervensi. Apa yang legal misalnya? Ya, contoh. Minta ke semua ke PSB grand planning untuk semua provinsi, lempar ke Asprof ke jalanin. Kalau selama ini kan nggak dijalanin sama sekali. Pemerintah bisa bilang sama Asprof, oke, bikin kelompok sendirilah. Oke, provinsi ini butuh apa? Ya kita bangun lapangan, kita bangun gym untuk di daerah ini. Yang penting kompetisi lu jalannya. Oke, kita kasih jersey, kita kasih bola, bla 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 bla. Nah, ini bisa dilakukan pemerintah ke sebuah provinsi agar liga pembinaan ini bisa lebih jalan. Tapi sekali lagi, lu harus berjiwa besar untuk invest sesuatu dalam jangka panjang. Walaupun kekuasaan lu hanya 4 tahun, 5 tahun, nggak bisa. Lu harus berani melihat visinya ke depan. Dan semoga Erick Thohir punya visi itu. Lu yakin? Karena selama ini nggak dijalankan oleh ketua-ketua lainnya. Semua gitu, jangka pendek. Hasil. Iya. Nah, berarti ada kompetisi. Ziki nggak akan kemana kok. Kok jadi ke situ? Jadi gue nggak butuh medali-medali. Gue tidak boleh butuh medali-medali untuk meyakinkan gue punya kapasitas Itu di bidang gue. tapi tanpa menang itu bisa dibilang tanpa piala itu ya. Juara tanpa mahkota ini kan indahnya di pujian-pujiannya aja, Coach. Tetap aja lo butuh simbol kan? Enggak. Di sepak bola nggak butuh simbol menurut Gue lo? bilang enggak. Yang lu butuhkan adalah konsistensi. Oke. Bahwa lu udah 4 kali bisa masuk Piala Dunia, artinya filosofinya udah benar. Nanti pada suatu hari akan datang itu piala. Oke, gua ngerti nih cara pikir lu nih. Ngerti nggak? Ini kayak ini nih. Gua dulu juga waktu mulai usaha, mentor gua juga bilang gitu. Lu suntik aja terus. Nanti lu dapat momentum itu pasti jackpot katanya. Iya. Yang penting lu jalan terus gitu. Iya. Iya benar. Bener. Filosofi lu benar, jalan terus Iya, gitu. filosofinya benar kan diterapkan terus. Iya. Nanti akan datang sendiri. Momennya akan datang aja ya. 88 juara Eropa, Iya. salah satu itu. Tapi bukan berarti lu juara lu hebat ya. Italia 4 kali juara kan, juara dunia. Mana kata Nacho? Makan tuh kanan tadi. Iya kan? Siapa yang main kata Nacho lagi? Kan nyaris nggak ada lagi. Mourinho. Iya, ya Mourinho doang. Ujung-ujungnya dipecat di mana-mana. Itu apa sih basicnya katanya Nacio itu kalau Ya, total football kan bertahan. passing dan kontrol Iya, kan. Ini bertahan. Total football bisa dimainkan oleh berbagai macam kultur Bisa. dengan Betul. bentuk tubuh yang Betul. berbeda-beda Betul. gitu ya. Betul. Iya kan? Iya.
Tapi untuk bisa memainkan total squad, lu butuh rumput yang bagus, bukan yang ditanam kayak sawah. Ngerti nggak? Apalagi nanamnya mundur ya. Ya. Maka dari itu timnas kita itu main bagus away. Ya. Karena rumputnya bagus semua. Rumput Dikorek. yang bagus tuh apa ukurannya, Coach? Rumput yang bagus itu tingginya jangan terlalu tinggi, 6 cm maksimal. Oke. Dia harus akarnya itu harus nancap ke dalam, dan sebelum bermain harus dibasahin. Jadi sirkulasi bola cepat. Di Eropa kayak gitu. Di Eropa kayak gitu. 1 jam sebelum main mereka punya itu kan apa namanya, penyiram air lah. Itu muncul di semua lapangan, disiram 1 jam sebelumnya. Apa yang membuat Biar nggak kering rumputnya. Apa yang membuat kita nggak bisa comply dengan standar Kita itu bukan nggak bisa. Masalah di negara Wakanda ini tidak punya niat. Kita itu duit punya, IQ punya, kalian punya, semua kita miliki. Satu yang kita nggak punya, niat. Masa sih nggak niat? Nggak niat. Kalau ada niat, itu rumput jazz sampai pasang rumput golf loh. Habis pikir gimana. Itu stadion berapa triliun itu habis? Berapa? Rumput aja nggak bisa, triliunan kan? Iya. Rumput aja nggak bisa. Menurut lu JIS itu bagus nggak sih? Stadionnya kan standarnya kayak... Stadionnya bagus. Yang dikritik kan exitnya, bukan stadionnya. Itu exitnya, pintu aksesnya, Pintu keluarnya. segala macam ya. Lu kebayang kalau isinya full, berapa kapasitas JIS? 60.000? 70.000 lah. Sekitar itu. Mendadak berkeluar semua. Gue kan sering ke stadion luar ya. Iya. Salah satu yang terbesar itu kan Barcelona, 100.000. Gue pernah Gue pernah 7 kali ke Barcelona, 6 kali. Itu gue nonton di Camp Nou. Itu benar-benar dalam setengah jam stadion itu kosong. Benar-benar setengah jam hilang semua. Tunggu gue keluar rame di luar 1 jam, setengah jam, 1 jam kosong. Karena pintunya keluar banyak kan. Public transportation-nya. Lo kalau ke Bernabeu itu naik MRT. MRT-nya bisa langsung ke airport. Di tengah kota. Pernah gua. Ya. Nah, Bisa ke arah situ. ya nggak niat aja. Itu kan gampang banget, Coach, Ya, bacanya. exactly. Gampang ya, tapi nggak ada niat ke sana ya susah. Itu kan kita nggak bisa bedain mall sama stadion kalau di Ya. Eropa sana Ya, kan. betul. Banyak hal yang di sini yang ya kalau kita bahas bisa 2 hari, yang karena nggak niat aja. Padahal gampang, lu bikin studi banding keluar kan gampang, susah amat lu. Gue nggak bicara Belanda nih, Belanda lebih established. Ini negara Albania kita nggak kalah lah. Iya, exactly. Iya kan? Nggak usah jauh-jauh, rumput lah. Iya. Emang Singapura nggak pernah bikin konser di stadionnya? Iya betul. Kalang tuh bagus banget rumputnya. National Stadium, gue nonton YouTube di sana, nonton Bruno Mars di sana. Oke, sahabat Garuda fan, dimanapun kalian berada, saya rasa cukup tentang Stephen Marusan. Jadi soal bagaimana pemecah belah dan juga bagaimana penilaian dari Coach Justin yang memang betul-betul dalam membentengi timnas Indonesia. Semoga pemerintah di eranya Pak Erick Thohir ini dan juga di RI 1 setelah Presiden Joko Widodo nantinya akan turun selesai purna jabatannya, maka semoga Pak Prabowo bisa menjalankan visi misinya dalam membangkitkan sepak bola, dalam membentengi timnas Indonesia dan juga PSSI. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya. Salam olahraga.